sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Pasum RW 10 yang bertepatan di RT 05 dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah tanpa ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau, kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al Ustadz David Adi Famuji, yang saya hormati Ketua RW 010, yang saya hormati para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Ketua RT 1 sampai RT 6, yang saya hormati Bapak Ibu warga RT 05 serta hadirin semuanya. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Izinkan saya pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga pembacaan sholawat, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima mahalul qiyam, dilanjutkan maulidul hasanah atau ceramah agama, acara yang keenam doa dan penutup. Sebelum kita melanjutkan acara yang kedua, marilah kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita ini berjalan lancar sampai selesai nanti. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Murni. Kepada Ibu Murni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala salikami syahidin. Terima kasih kepada Ibu Murni. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah dan hikmah dari bacaan yang dilantunkan. Acara yang ketiga yaitu pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh grup Hadra Sikora. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sama-sama kita ya Bu ya.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kita akan mendapat syafaatnya di akhir kelak nanti. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan di sini kami minta dari Ketua RW 10 kepada Pak Junaid, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, warga RT 5? Kalau saya bilang apa kabar, jawab alhamdulillah, sehat, bahagia. Oke, ya. Kalau saya bilang RT 5, jaya, Allahu Akbar. Oke, kita lain. Apa kabar semuanya warga RT 5? Alhamdulillah, sehat, bahagia. RT 5, jaya, Allahu Akbar. Oke, ucapan yang pertama kita ucapkan doa sehat, kemudian bahagia. Itu salah satu. Apa artinya bahagia kalau tak sehat? Jadi kemudian Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'i wa afiyati abdani wa shifaiha wa nurul sadri wa baraka wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis, man hayya sunnati faqad habbani wa man habbani kana ma'i bil jannah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustaz kita pada malam ini. Alhamdulillah, ucapkan selamat datang di RW 10. Kemudian ada Pak RT, sama-sama kita hormati, banggakan sebagai penguasa kampung ini sini. Kemudian ada tokoh masyarakat kita, tokoh agama yaitu Pak Damir, alhamdulillah. Kemudian ada ini tokoh masyarakat kita Pak Yunus, alhamdulillah. Dan sebenarnya alhamdulillah saya kira tokoh agama nih. Dan masih banyak tokoh depan di atas saya bisa lupa. Dan yang tak kalah pentingnya ada satu ini tokoh kita nih, masyarakat itu Pak Sataria, calon anggota DPR tertunda. Alhamdulillah kalau bapak beliau semua jadi, insya Allah penceramah gratis nanti, jadi yang tangguh semua. Kami juga bisa minta kalau yang lain-lain, tapi kalau sekarang tak kena jadi, tak bisa minta. Insya Allah kalau dia jadi, anggapannya jangan orang kita. Kalau yang sekarang sudah jadi, saya mau minta, segan juga kan. Tapi kalau beliau seandainya jadi, gampang kita beres semua, kita konsumsi tanggung dia kan. Tapi alhamdulillah tertunda, mudah-mudahan 5 tahun ke depan beliau bisa jadi dan bisa kita membangun kampung kita. Oke. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ini ya hadranya luar biasa. Ini RT 5 punya nih. Hah? RT 5? Luar biasa RT 5 punya adalah. Mantap kali ini semuanya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya banggakan.
Alhamdulillah tentunya kita bersyukur pada malam ini karena kita salah satu bentuk mencintai baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati maulidnya. Sudah tahu Nabi Muhammad? Ada yang kenal Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad itu? Ayat yang saya bacakan tadi dalam surah berapa itu? At-Taubah surah 9 berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitu harisun bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya atas penderitaanmu. Dia sangat menginginkan keselamatan dan keimanan, dan dia sangat cinta kepada orang-orang Islam. Itulah Nabi kita Muhammad yang kita peringati tahun. Itulah ayat ini menjelaskan tentang siapa Nabi Muhammad. Kemudian hadisnya tadi saya bacakan, man hayya sunnati faqad habbani wa man habbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintai aku. Siapa mencintaiku nanti bersamaku nanti di surga. Sudah cinta kepada Nabi? Sudah cinta. Ada buktinya cinta kepada Nabi. Salah satu buktinya cinta Nabi itu kita hidupkan sunnah. Seperti saya sekarang mencoba menghidupkan sunnah. Pakaian Nabi itu seperti ini. Nah, pakai imamah. Jadi bukan menggaya-gaya. Karena ini kita peringati maulid, maka kita harus contoh. Sama dengan kita kalau contoh seorang penyanyi, apa yang dipakai kita contoh. Contoh bajunya, pakaiannya. Begitu juga kita mau contoh Nabi, sepertinya. Mulai dari kepala, ke mata, pakai celak, kemudian pakai siwak. Ini kalau kita mengaku cinta Nabi, jangan sampai tinggalkan siwak. Ini salah satu. Kemudian pakai baju seperti ini, pakai jubah. Itu salah satu pakaian Nabi. Kalau kita ingin cinta Nabi, minimal kita ada yang kita contoh salah satunya. Itu baru dalam diri kita. Sebagaimana hadis mengatakan tadi, man hayya sunnati faqad habbani wa man habbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Siapa yang mencintai aku nanti bersamaku di surga. Itulah minimal kita mencontoh pakaian beliau. Belum lagi tentang cara makannya. Rasulullah itu makan tidak pernah pakai tangan kiri, harus pakai kanan. Kemudian tidak boleh berdiri apalagi berlari. Ada lagu TK mengatakan, makan tangan kanan, minum tangan kanan, jangan berdiri apalagi berlari. Itu yang kita buat contoh. Hari ini masih banyak orang sambil makan pakai tangan kiri, berdiri lagi. Apalagi kalau ada pesta standing party, memang kita disuruh tuh makan berdiri. Itu kalau kata Rasulullah, itu bukan suatu sunnahku, itu hadapnya setan. Makanya jangan sampai. Itu yang paling lagi ceramah apa jadinya. Oke, saya kira nanti Pak Ustaz yang menyelesaikan. Jadi kalau kita cinta Nabi, apa tadi? Hidupkan sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari pakaian. Saya dulu sebelum baca hadis tadi itu suka pakai jas. Ternyata pakai jas itu pakaian nasional. Sunnah Nabi seperti bajunya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan memperingati maulid Nabi ini kita semakin cinta kepada Nabi dan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Ini malah tadi cara makan Nabi macam mana, cara tidur Nabi macam mana, cara Nabi masuk WC ada caranya, masuk pakai kaki kiri baca doa, dan sampai kita tiap masuk kamar mandi tak pernah baca doa. Makanya kalau ada jatuh dalam WC ada langsung yang pernah baca doa. Itu yang paling penting. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Ada kayaknya di RW sebelum ini baru RT 5 yang adakan maulid Nabi, luar biasa. RT 5 itu Pak RT luar biasa. Inilah kekompakan warga RT 5 luar biasa. Mudah-mudahan ke depan peringatan ormas Islam kita akan melaksanakan. Alhamdulillah yang pertama melaksanakan adalah RT 5. Insya Allah kalau saya salah besok malam di RT 3 ada. Oke. RT 5. Oke. Saya kira ini Pak, panjang-panjang kan nanti ceramahnya. Sebagai penutup kita baca selawat karena kita peringati maulid Nabi. Seperti tadi Hadrat sudah berselawat, kan juga bacakan satu selawat. Apa itu selawat? Selawat Badar. Selawat Badar ini suatu selawat yang sangat luar biasa, selawat kemenangan. Beliau ini Nabi Muhammad ini mengatakan. Selawat Badar ini ada nama Nabi Muhammad disebut selain Muhammad, yaitu dan termasuk nama surat dalam Al-Quran.
Toha dan Yasin. Kita sama-sama dulu baca salawat badar. Mulai. Sama-sama Bapak Ibu kita sama-sama berselawat sebagai bukti mencintai baginda Rasulullah. Kita baca selawat badar, selawat kemenangan. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan kita baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Kita sama-sama baca. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi'ahlil badri ya Allah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimullah minal abadi wal hikmah wa min hamim wa min gummah bi'ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa apanya Peter selawat. Bapak Ibu saya kira ini dapat kami sampaikan karena nanti kebanyakan nanti bicara burung Iriam burung cenderawasih. Cukup sekian, terima kasih. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak RW. Acara yang kelima yaitu Mahalul Qiyam dilanjutkan Maulidul Hasanah yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz, kemudian ceramah agama disampaikan oleh Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وللبيت ومن الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين ورسل آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها على هدينا الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى وعم فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطر بإذن ربه الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
ummati Muhammad ya Allah. Rabbi farhamna jami'an ya Allah bi jami'i salihati ya Allah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada Salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi cek kita habis suara Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang, makan malam. Masya Allah. Kurang sesuai. Kita belum makan malam. Sengaja sih buat nonton. Ulangi boleh ini ya. Izin Pak RW, mana Pak RW tadi udah cabut tadi. Makan siang, makan malam. Tak lupa lauknya ikan santan. Izinkan kami ucapkan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Satu lagi kan boleh? Karena kalah saya sama Ibu MC. Ikan sepat dimasak lengkuas. Siapa yang jawab salam dengan semangat, kami doakan utangnya lunas. Banyak agak jujur. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi ja'ala siyam. Alhamdulillahilladzi ja'ala kullun nas. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum rasulukum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak RW, Bapak RD, segenap jajaran pengurus setempat Bengkong Harapan 2 ya Pak, yang mana kita doakan bersama Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Ustadz wal Asatidatil Kiram, para imam masjid, imam musholla, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak, Ibu, hadirin hadirat Majelis Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa keluarga kita semua dijadikan Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan keturunan anak-anak kita semua dijadikan Allah menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Allahumma amin. Tidak lupa wabil khusus juga kepada tim hadrah kita, Masya Allah. Tim hadrah apa Bu? Mohon maaf. Tim hadrah Kora Sikora, Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa terus bersemangat, fastabiqul khairat, senantiasa mensyiarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang pantas selain melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah Pak, atas izin Allah Bu, kita semua dapat datang, dapat hadir di tempat ini. Masya Allah. Karena Allah telah menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita untuk bersama memperingati kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa niat tulus ikhlas kita datang, senantiasa yang telah menyumbangkan material ataupun non materialnya pada acara malam hari yang berbahagia ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 1500 tahun yang lalu beliau telah dilahirkan dari sosok ibunda, yaitu Ibunda Siti Aminah. Pak, kenal Pak Ibunda Siti Aminah?
Kenal katanya menurut cerita. Masya Allah. Mudah-mudahan kalimat sholawat yang kita lafadzkan, yang kita bacakan, dan yang kita lantunkan menjadi bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita rindu kepada beliau, dan pada akhirnya kita mendambakan syafaatul usma ataupun pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya, paling mudah kita memberi contoh atau menjadi contoh? Bu, mudah memberi contoh atau menjadi contoh? Memberi, Pak. Ya. Yang sulit adalah menjadi contoh. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan diri beliau contoh untuk kita semua. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kata Allah. Laqad ja'akum, telah kuturunkan, ya, seorang nabi dari kaummu, seorang rasul dari kaummu, kata Allah. Berarti kalau kamu berarti siapa, Bu? Manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah itu sudah mencetak ataupun sudah memastikan bahwasanya kita sebagai manusia mencontoh ke manusia juga. Coba bayangkan kita harus mencontoh kambing yang mengembek. Masya Allah, tidak bisa, Bu. Mencontoh dari kaummu sendiri, yaitu manusia. Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia biasa, tetapi berbeda dengan manusia yang lainnya. Muhammadun basyarun laisa kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia yang biasa, tetapi berbeda dengan manusia biasa yang lain. Nabi Muhammad berkeringat, Pak. Sama, kita pun berkeringat tuh. Bedanya apa? Keringatnya Nabi Muhammad baunya semerbak harum. Bau kita, Bu. Nah, Masya Allah, tahan nafas kita tuh. Iya. Keringatnya apa? Mohon maaf, ludahnya Nabi sama, Bu. Kita juga mempunyai ludah. Bedanya ludahnya Nabi itu menjadi obat, Bu. Suatu kisah pada saat hijrah dari kota Makkah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar, ya, berjalan menuju kota Madinah, bersinggah sebentar di Gua Sur, di mana gua tersebut belum tersentuh oleh manusia sedikit pun. Izin wahai Rasulullah, biar saya dulu yang masuk, saya mengecek keadaan yang di dalam. Masuklah Sayyidina Abu Bakar. Selesai, masuk. Nabi Muhammad masuk. Wahai Sayyidina Abu Bakar, kok kelihatan pucat nih kamu, katanya. Tidak apa-apa ya Rasulullah. Kenapa engkau takut? Apakah engkau ragu, katanya? Tidak wahai Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Ternyata tangannya apa, Bu? Kena kalajengking Arab, Pak. Nah, kalajengking Arab. Besar kecil kira-kira. Masya Allah. Akhirnya apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim,
Akhirnya dikeluarkan elur Nabi, dikenakan kepada tangannya dan sembuh. Air liur kita Pak Bu bagaimana? Jangan ditanya, Masya Allah tambah koreng ya. Tambah koreng, Masya Allah. Nabi makan Bu, kita pun makan ya Pak, makan sama. Bedanya kalau kita sedikit-sedikit makan, nah ya Bu, sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi makannya sedikit, Masya Allah. Iya, beda ya Bu ya. Kita sedikit-sedikit makan, berarti berkelanjutan ya Bu. Kalau Nabi makannya sedikit. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Salatnya Nabi Pak Bu, yang mana Nabi Muhammad SAW sudah pasti dan dijamin masuk surganya Allah, tetapi beliau melaksanakan ibadah sholat Pak, sujudnya sampai kakinya di sini pun ada kaki bengkak. Yuk, samurat. Masya Allah. Muhammadun basyarun laisa kal basyar. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa, tetapi berbeda dengan manusia yang lain yang telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, telah disampaikan tadi beberapa ayat ya. Telah kuturunkan seorang Rasul di hadapanmu untuk menjadi contoh suri tauladan. Karena di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adanya suri tauladan dan akhlak yang baik. Sudah kita mengetahui tadi dari cara Nabi sholat, cara Nabi makan. Masya Allah. Apa yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladannya. Setiap harinya beliau pastilah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya, Pak, cinta kepada Nabi Muhammad Pak? Rindu? Bu, rindu kepada Nabi Muhammad? Cinta kepada Nabi Muhammad? Cintaan mana sama Bapak Bu? Diam Pak. Ibu diam. Pak, cinta tak sama Ibu Pak? Malu-malu Bapak, Masya Allah. Begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, walaupun kita belum lahir saja, pastinya sudah dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ditandai apa? Sebelum beliau diangkat ruhnya, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, pastinya beliau mengatakan, ummati, ummati, ummati. Itu pas masih di dunia. Diriwayatkan juga beliau setelah diambil rohnya, malaikat Jibril dan malaikat Israel dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Jibril dan Israel, cabutlah nyawa kekasihku. Ragu malaikat Jibril, ragu malaikat Israel, gimana caranya mencabut nyawa seorang kekasih Allah? Bayangkan. Karena itu perintah Allah, maka langsung turun. Dan itu pun dikonfirmasi kembali dengan Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, izinkan saya ingin mencabut ruhmu, ingin mencabut nyawamu. Wahai malaikat Jibril dan malaikat Israel, saya sudah tahu. Silahkan.
Saking ragunya Pak, malaikat Israel minta izin, wahai Muhammad, izin kalau ngomong, kalau pas saya cabut nyawamu ya Muhammad, sakit atau tidak ngomong ya. Sampai segitunya. Sekali lagi, wahai Muhammad, ngomong ya nanti kalau sakitan. Sampai segitu. Akhirnya mencabut pelan. Sakit ya Rasulullah? Tidak. Tanya lagi saking ragunya malaikat Israel. Sakit wahai Muhammad? Tidak ya malaikat Israel. Akhirnya disabut. Subhanallah, sakit rasanya Nabi Muhammad merasakan sakit. Seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala pun masih merasakan yang namanya sakit pas dicabut. Subhanallah. Kalau mau merasa itu seperti kambing setelah dikuliti kulitnya, seperti itu tuh. Masya Allah, diriwayatkan seperti itu. Seorang nabi saja ya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Israel dan malaikat Jibril, masih merasakan sakit. Setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggal tadi, otomatis semua. Kemudian hari kiamat telah tiba. Hari kiamat semua hancur, gunung-gunung keterbangan, malaikat pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membangkitkan malaikat, malaikat Jibril, malaikat Israel dan malaikat-malaikat yang lainnya. Cari makamnya Nabi Muhammad. Setelah kiamat semua akan dibangkitkan. Yang awal mula dibangkitkan adalah Nabi Muhammad. Dibangkitkan, dicari Pak. Sudah hancur lebur dunia ini Pak, bingung malaikat. Konfirmasi balik nih sama Allah. Ya Allah, di mana letaknya makam Nabi Muhammad? Di sini langsung dicari. Dapat makamnya Nabi Muhammad, dibangunkan. Assalamualaikum ya Muhammad. Bangun Nabi. Waalaikumsalam ya malaikat Allah. Ayu yaumin hadza, kata Nabi Muhammad, ini hari apa ya malaikat? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah hari yang telah dijanjikan Allah, yang telah pasti akan diberikan oleh Allah, yaitu berkumpulnya, dibangkitkannya Nabi Muhammad menuju surganya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bermenung Nabi Muhammad pun, bermenung. Kenapa di dalamnya tidak ada umatnya, sedikit tuh. Begitu sedihnya Nabi Muhammad melihat umatnya sedikit di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan bahwasanya, ya Allah, izinkan kepada umatku untuk dapat masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Baik, kau izinkan, masukkan ke dalam surgaku. Kata Allah. Cari siapa yang duluan dimasukkan adalah yang sering membaca sholat. Itu salah satunya untuk menyenangkan hati baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
salam, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dimanapun, kapanpun, dimanapun tempat kita berada, lantunkan sholat. Lagi masak Ustaz, sholat. Sallallahu ala Muhammad. Garamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enak masakannya tuh, berkah sholat. Lagi nyuci, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Berkah sholat sehat kita untuk mengerjakan nyuci tubuh. Ya. Sehat Bu. Masya Allah. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita Pak, sampai masih hidup dan sampai di surga tetap menanyakan kita, ummati, menghadap lagi kepada Allah di surga tetap masih sedikit Pak umatnya Nabi Muhammad, masih sedikit, masih banyak itu masih di neraka. Masya Allah. Memohon lagi izin kepada Allah, ya Allah izinkan hamba untuk dapat mengajak umat hamba, walaupun dia memiliki iman kepadamu hanya sebesar biji kurma. Baik ya Muhammad, silahkan turun lagi ke surga, dicari lagi yang punya iman walaupun sebiji kurma. Akhirnya berangkat Bu, naik ke surga. Sampai di surga, Masya Allah, ternyata masih banyak umat yang masih ada di neraka. Izin lagi kepada Allah, ya Allah saya izin lagi, mohon ya Allah, walaupun masih ada iman sekecil biji sawi, walaupun imannya kepadamu hanya seperti biji sawi, maka masukkanlah ya Allah. Silakan diambil lagi itu. Datang lagi juga masih sedih karena belum banyak yang masuk surganya Allah. Ya Allah izin, mohon ya Allah, walaupun dia ataupun umatku walaupun satu kali melafazkan syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun satu kali dalam seumur hidup tetap dibawa oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pedagang. Ustaz, saya seorang pedagang juga di sini. Sama. Nabi Muhammad Bu, itu umur 9 tahun sudah ke negeri Syam berdagang, umur 9 tahun. Ustaz, saya seorang pemimpin. Nabi Muhammad sudah memimpin negara. Ustaz, saya seorang panglima. Beliau memimpin perang langsung Pak.
Ustaz saya imam rumah tangga. Sama Pak. Nabi Muhammad seorang sosok suami yang mempunyai istri, yang mempunyai anak. Pastinya beliau mendidik keluarganya dengan cara apa? Pasti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu iman Pak? Sekarang iman Bu, iman Bu, percaya, gampangnya seperti itu Bu. Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati kita. Beriman itu artinya membenarkan di dalam hati kita Pak, bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah. Itu iman. Iman Pak. Wa iqraru bil lisan, tidak cukup hanya membenarkan dalam hati, tetapi diaplikasikan dengan perbuatan kita. Wa iqraru bil lisan, jadi mengucapkan kalimat syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu iqrar bil lisan tadi. Wa amalu bil arkan tadi. Sesudah kita melafadzkan dengan lisan kita, pastinya kita mengamalkan dengan perbuatan kita. Dengan cara apa? Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita untuk membaca Al-Qur'an, membayar zakat, berpuasa. Itu baru yang bisa dikatakan iman. Nah sekarang tingkatan kita yang mana Bu? Tasdiqu bil qalbi saja, tapi tidak melaksanakan wa iqraru bil lisan, ataupun yang terakhir wa amalu bil arkan, tapi yang dua diabaikan. Masya Allah. Jadi iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, berarti kita yakin, kita ridho, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Sakit kita Bu, bersyukur Bu, syukur Bu. Senang kita Bu, bersyukur, bersyukur. Karena semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Bu, kalau kita sudah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, damai hati itu. Tidak ada lagi suuzon lagi kepada Allah. Kita berprasangka baik. Jadi apapun yang diberikan kepada kita, pastinya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqraru bil lisan tadi, ya, dilafadzkan dengan lisan kita, yaitu bersyahadat, dimantapkan dengan syahadat dan diamalkan dengan perbuatan kita tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Nabi Muhammad mempunyai suri tauladan yang baik yang wajib kita contohkan. Nabi Muhammad, maaf, kita contohkan. Suatu kisah Nabi Muhammad senantiasa diejek, dicemooh oleh para musuhnya Bu. Apakah beliau marah Bu? Tidak. Yang marah malaikat Jibril, ingin membolak-balikan gunung, ingin membetulkan gunung supaya orang yang mengejek, mencemooh Nabi itu hancur binasa. Tetapi apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Jangan yang Jibril,
Padahal doanya Nabi Muhammad kalau sudah berdoa Pak, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbentur gunungnya, terbentur langsung. Terbalik buminya, terbalik. Tetapi Nabi Muhammad tidak. Jangan wahai malaikat Jibril, sesungguhnya apabila saat ini mereka tidak beriman kepada Allah, saya doakan mudah-mudahan cucu dan anak-anaknya beriman dan mengenal Allah. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Apa kata Allah? Khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid kanil jahili, kata Allah. Jadilah orang yang pemaaf. Orang yang besar itu Bu, yang senantiasa memaafkan. Kalau yang ada salah minta maaf itu wajar. Tapi kalau yang dizalimi dan sudah memaafkan, maka itulah orang yang besar tadi. Masya Allah. Nabi Muhammad berkata lemah lembut kepada siapa tuh? Kepada sesamanya, kepada anak-anak, kepada yang lebih tua. Berkata apa Bu? Berkata balik. Pastinya Nabi Muhammad SAW juga yang telah mengangkat derajat perempuan secara tidak langsung. Dilahirkan oleh seorang ibunda, amin, seorang ibu yang kuat Pak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah ditinggal suami. Begitu juga Nabi Muhammad dilahirkan sudah menjadi yatim. Sudah terbiasa Nabi Muhammad hidup susah tadi. Sama seperti seorang santri Pak. Santri itu sudah biasa makan tempe, tahu, kangkung. Nah, udah biasa Bu. Balik dari pondok terus ke Batam dikasih kangkung, wah ini makanan sehari-hari. Terus orang santri gitu, tempe tahu biasa, telur satu dibagi dua biasa itu. Terus santri loh. Seorang santri sudah biasa Pak tidurnya di lantai tapi tetap memakai kasur yang tipis. Santri biasa. Balik ke rumah diajak liburan ke hotel, oh ya bablas. Keenakan tidur di spring bed seperti itu. Jadi Nabi Muhammad sudah terbiasa hidup apa susah. Telah mengangkat derajat perempuan melalui Ibunda Siti Aminah. Maka telah tercantum sahabatnya Nabi Muhammad berkata, wahai Rasulullah, kepada siapa yang pertama sekali aku berbakti? Jadi kata Rasulullah apa? Berbaktilah, hormatilah ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Yang kedua, ibu. Yang ketiga ya Rasulullah, siapa lagi? Ibu. Yang selanjutnya ya Rasulullah, ayah. Ibu disebutkan tiga kali. Ayah berapa kali Pak? Satu. Coba kita berpikir saja. Ayah, bapak satu, ibu tiga. Bagaimana? Oh, langsung nyambung ya gitu. Masya Allah. Ibu tiga kali disebutkan, baru ya Bu. Walaupun baru satu kali disebutkan Bu, ingat bapak kita, ayah kita, suami kita Bu, siang malam tidak kenal lelah mencari nafkah yang halal buat kita Bu. Betul Bu? Iya, ngurusin apa namanya skincare. Ayo Bu, duitnya nih Bu, skincare. Di lemari itu Pak yang paling banyak barang-barangnya siapa? Kalau laki-laki mah enak, laki-laki cuma deodoran sama minyak rambut, ya. Kalau yang lainnya,
Masya Allah. Itu. Saat kalau yang nggak ada rambut nah itu kurang satu tuh. Tinggal deodoran aja rambut ada. Hah? Ya kan Pak. Untuk istri, untuk anak kita keluar pagi, pulang malam lembut bekerja mencari rezeki yang halal. Ya Pak. Begitu juga yang diajarkan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak sabar-sabar ya Pak ya. Sabar. Kalau pas mau ngajak kondangan Bu, ayo, oh sabar, lagi mencetak alisnya dulu. Insyaallah ya Bu. Itulah, ada alis bagus-bagus dihabisin. Tapi pas mau pergi dibuat lagi itu. Masya Allah. Pangkalnya tumpul, ujungnya wajib lancip tuh Bu. Iya Bu. Oh, ketawa Bapak. Iya Pak gitu ya Pak ya. Kalau pangkal apa namanya tumpul, ujung tumpul, dihapus lagi tuh. Ma, ayo Ma, lagi kondangan. Oh sudah, sampai tempat kondangan dapatnya telur. Masya Allah. Pakai lipstick, nah lipstick lagi, Masya Allah. Ini kalau laki-laki simpel ya Pak ya. Baju tuh satu lemari tuh, ya Pak, sama Pak. Sama saya pun seperti itu Pak. Sama. Segede-gede gaban lemari itu, agak di bawah-bawah. Baju-baju kita ya Pak ya, agak di bawah-bawah. Betul Bu. Nah, pokoknya gantungan full bundanya. Tumpuan atas full bundanya, ada lemari lagi full bundanya, Masya. Mungkin kita pakai bawa-bawa lipat-lipat itu pun agak-agak. Nah, kata baju itu aja kan. Masya Allah. Seperti itu. Bu, tetap bersyukur kepada suami. Lah bersyukur mempunyai suami Bu, iya kan? Ya pastinya bersyukur kepada Allah mempunyai suami yang sayang, yang setia kepada kita. Ya Bu. Pak, sayang kan sama Ibu Pak? Sayang. Ragu Bapak Bu. Habis. Ya, tidak Bu. Kami laki-laki ini pastinya dalam hati kami sangat sayang Bu. Tapi tak bisa diungkapkan. Betul Pak, saya di pihak Bapak. Saya di pihak Bapak. Masya Allah. Berbakti kepada suami betul. Hendak pergi kerja Pak, hendak pergi kerja Bu, dilayani suami, dilayani Bapak dulu. Pak bilang Pak sama Bunda, Ma, doakan kami bekerja. Kami berangkat dulu ya, doakan kami, mudah-mudahan kami mendapatkan rezeki yang halal untuk keluarga kita. Doakan Bu. Cium tangan, tangannya, cium. Ya Bu. Diriwayatkan apabila kita mengabdi kepada suami, kita mencium tangan kita, seakan-akan diibaratkan ataupun sama saja kita pergi ke Mekah, ke Ka'bah mencium Hajar Aswad. Daripada ke sana langsung bergumpul-gumpul rame-rame itu Bu, satu atap loh Hajar Aswadnya Bu. Iya. Cium, minta ridho sama surga itu pasti bersama Ibu, tetapi kunci surga ada bersama suami ataupun ayah. Kunci surga, Masya Allah. Cium tangan Bapak, semakin hitam semakin banyak. Masya Allah. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarga dulunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Nabi Muhammad SAW sudah cinta kepada kita, apakah kita cinta juga Bu? Pertanyaannya, apakah kita juga rindu kepada beliau? Pertanyaannya seperti itu.
Ustaz, saya cinta kepada Nabi Muhammad. Jawabannya nanti tahunya di yaumil masyarakat. Barang siapa yang sering melantunkan sholawat, mengirim sholawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pastinya akan diberikan syafaatul dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa Bu? Pak? Lanjut. Masya Allah. Sampai pagi. Ya. Katanya ibu mau main hadroh ya. Masya Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan yang pertama kali yang ditanamkan oleh anak-anak kita adalah dari keluarga. Makanya Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah mengajarkan kepada keluarganya mengenal dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Setelah itu pastinya secara tidak langsung akan ditunjukkan yang adanya akhlak-akhlak yang baik kepada keluarga. Apalagi seorang ibu mempunyai peran penting di sini. Karena madrasatul ula adalah dari rumah. Jadi madrasah yang pertama kali itu adanya di mana Bu? Di rumah, bukan di TK Bu. Di TK udah umur 5 tahun 6 tahun. Di rumah diajarkan ananda-ananda kita untuk mengenal Allah dulu, mengenal Rasul Allah, mengenal malaikatnya, diajak untuk bersolawat seperti itu. Insya Allah kalau sudah dari keluarga, dari istri, anak-anak kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya Allah akan langsung melirik, oh ternyata ini makhlukku yang senantiasa mencari aku. Apabila makhlukku datang kepadaku dengan berjalan, maka Allah akan datang kita dengan berlari Bu. Iya. Apabila kita datang dengan berlari menuju ke Allah, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah datang langsung di dalam hati kita, di dalam diri kita. Pastinya kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama apa? Pintu maafnya Allah adalah sangat besar. 1000 kita membuat dosa, 1 juta pintu untuk Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Subhanallah, begitu cintanya, begitu rahman dan rahimnya Allah kepada kita. Contoh, kita tidak pernah berdoa tetapi langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Bu contohnya? Ya pasti udara yang kita hirup nih Pak. Ada ibu pernah doa, ya Allah berikanlah udara yang sehat sehingga saya bisa bernapas. Ada Bu? Mungkin lupa. Tetapi Allah sudah langsung memberi tanpa meminta. Juga Allah Subhanahu Wa Taala juga mintalah kepada, doalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanpa kita meminta Allah sudah memberi. Begitulah baliknya tadi ke tingkatan iman tadi. Percaya kita, yakin kita, ikhlas kita, ridho kita, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita, Allah akan permudah, Allah akan berikan segalanya untuk kita yang kita inginkan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah di dalam surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wal asri, kata Allah, demi waktu. Kalau sudah Allah bersumpah demi waktu ini betul-betul. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Masya Allah. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'amilus solihati, dan mengerjakan amal soleh, amal baik, wa tawassaw bil haqqi, dan saling, ya Bu, dan saling nasihat menasihati ataupun saling ingat mengingatkan tentang kebaikan, tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati tentang yang namanya sabar tadi. Yang pertama yang ditekankan di situ adalah waktu demi waktu tadi. Waktu Bu bisa diputar, Bu bisa diputar? Tidak, Bu, tidak. Yang sudah terjadi sudah. Tetapi bagaimana kita ke depannya? Adanya banyak salah kita. Salah tuh banyak macam ya. Pertama salah ataupun dosa karena disengaja, itu sudah pasti, kita pasti sadar. Ada juga salah ataupun dosa yang tidak kita sengaja, juga ada. Ya, untuk itu banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi semua kita dalam keadaan rugi Pak, kecuali orang-orang yang sudah beriman Pak. Baliknya yang tadi, iman tadi, tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa malu bil arkan. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Sama saling nasihat menasihati. Yuk bareng yuk Pak ke masjid. Yuk bareng. Yuk dengar gotong royong. Yuk bareng datang maulid. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling nasihat menasihati tentang sabar. Ini sudah di dimelototin sama orang, oh sudah tidak sabar, heboh grup itu. Ya Bu, iya. Itulah maka tadi orang yang besar, orang yang kuat adalah orang yang memaafkan tadi. Ya Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya dalam momentum peringatan Nabi besar Nabi Muhammad SAW ini senantiasa kita mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW, karena segala tingkah laku beliau, tutur kata beliau, apapun yang beliau lakukan adalah pasti berhubungan dengan namanya Al-Quran, dan pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, mudah-mudahan sama-sama kita semangat memperbanyak kalimat sholawat. Senantiasa kalimat sholawat yang kita hafalkan, yang kita lafadzkan, yang kita kumandangkan menjadi bahwasanya kita rindu kepada beliau, baginda Nabi besar Nabi Muhammad, kita cinta kepada beliau Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan pada akhirnya kita mendapatkan syafaatul uzma ataupun pertolongan yang sangat besar, perbantuan dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Apabila kita memperbanyak Pak kalimat sholawat, hauduka sofil mubarrad wirduna yawman nusyuri tadi, setelah kita banyak-banyak membaca kalimat sholawat, kita akan di yaumil mahsyar nanti diminumkan dengan minum yang dari nama telaga Al-Kautsar.
Sekali kita diminumkan Pak, selama di padang mahsyar kita tidak akan mengalami yang namanya kehausan, yang namanya kepanasan. Masya Allah. Di Telaga Al-Kausar juga setelah kita masuk neraka Pak, dicuci, dimandikan Pak, kerak-kerak itu luntur semua oleh airnya Telaga Al-Kausar. Baru setelah itu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pastinya warga RW 10 Pak ya, dan seluruh RT 1, 2, 3, 4, 5 itu senantiasa kita dapat bertemu Pak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi dasar kita, menjadi semangat kita kembali, walaupun dalam peringatan ini 1 tahun sekali, senantiasa tiap saat di dalam diri kita selalu mencontoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini lebih khusus untuk diri kami pribadi dapat bermanfaat dan pada umumnya kepada kita semua. Mudah-mudahan senantiasa kita fastabiqul khairat, senantiasa di'ilai kalimatillah. Demikian, syukran ala kulli timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Ada pantun untuk Pak Ustadznya. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan, semoga Pak Ustadz bisa menceramah lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz. Semoga apa yang telah disampaikan akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa kami minta kesediaan dari Pak Ustadz. Pada Pak Ustadz kami persilakan. Mohon izin dulu ya. Mohon izin kepada Ustaz dan Kiram bersama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapatkan keberkahan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal, diberkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga-keluarga kita senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan keturunan anak-anak kita semua dijadikan Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dimudahkan dalam setiap urusan kita. Dan apabila tetangga kita, saudara kita ada yang sedang sakit, senantiasa diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tetangga keluarga kita yang ada dalam kesulitan, senantiasa diberikan jalan keluar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting pastinya Allah mengakui kita menjadi makhluknya Allah, dan Nabi Muhammad mengakui kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur awladina wa umur asatidatina wa umur talamidina wa umur jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تفسيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم افتح لنا الأبواب البركة أبواب الرحمة أبواب السلامة أبواب الصحة أبواب القوة أبواب النجاة أبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan. Bunga debat di atas para anak dusun Kasam Pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Maka dengan ini berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara terdapat kesalahan atau kesilapan, mohon untuk dimaafkan. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad Ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam.
satu seorang ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Satu-satu Bu, satu-satu Bu.
kita malam baik dunia akhirat kemuliaan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ajani wa tawi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.